Masih di News Siang bersama saya Fazilah Khairunisa. Ya pemirsa, hampir 20 jam api yang membakar pabrik plastik di Cengkareng, Jakarta Barat hingga kini belum bisa dipadamkan. Bahkan masih terjadi beberapa kali ledakan. Bang, tapi masih merah bang. Merah bang. Api udah keluar bang. Oh udah meledak bang. Pabrik sekaligus gudang plastik perkakas rumah tangga hingga kini masih terbakar di Jalan Peternakan Kaur Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Api masih berkobar di dalam gedung, terdengar suara ledakan beberapa kali. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berjibaku memadamkan api. 24 unit mobil pemadam kebakaran dengan 140 personil dikerahkan ke lokasi. Kejadian terbakarnya gudang Surya Pasifik tersebut dimulai dari pukul 3 atau pukul 15 tanggal 18 hari Senin kemarin di tahun 2006, yang mana awal kejadian api diakibatkan dari terjadinya korsleting listrik sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran gudang tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga api dari lantai 2 akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Penyedia Mesin Jahit Jakarta Timur ditangkap Kejaksaan Negeri dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka mengkorupsi dana 4 juta rupiah tahun 2022 hingga 2024. Tersangka kasus tindak pidana korupsi Direktur Penyedia Mesin Jahit Jakarta Timur ditangkap Kejaksaan Negeri. Pelaku dibawa ke rumah tahanan di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selain itu, Kejaksaan juga menangkap mantan Kasudin UMKM Jakarta Timur yang ditahan di Rutan Cipinang. Kedua tersangka terkait kasus korupsi penyediaan fasilitas sarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru, di mana kegiatannya adalah pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 dan 2024 dengan total nilai anggaran 9 miliar rupiah, dikorupsi 4 miliar lebih. Ruang kerja para tersangka telah digeledah 2 bulan sebelumnya. Sesuai dengan panggilan yang kami kirim kepada ketiga orang ini, untuk satu orang inisial DER yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan keterangan sakit. Dua tersangka terancam hukuman korupsi maksimal 20 tahun penjara dan satu tersangka masih dalam kondisi sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mendengarkan pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dugaan korupsi yang menjeratnya. Jaksa menuntut Noel penjara 5 tahun dan denda 250 juta rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta penerimaan gratifikasi. Jaksa penuntut umum juga membacakan tuntutan untuk 10 terdakwa lainnya. Jaksa menuntut Noel penjara 5 tahun dan denda 250 juta rupiah. Tuntutan itu membuat Noel heran dan menyesal karena hanya korupsi 3 miliar rupiah. Akan bacakan sekaligus bahwa terhadap terdakwa satu. Bayangkan yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang, ini gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung. Kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, jangan, kan tidak ada kerugian negara, tidak ada yang...
Ya, sementara itu Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 anggota TNI dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI. Ketiganya dituntut 4 hingga 12 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Sidang digelar secara terbuka di ruang sidang Garuda, Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Terdakwa 1, Serka Muhammad Nasir, dituntut 12 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Terdakwa 2, Kopda Ferry Herianto, dituntut 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Terdakwa 3, Serka Franky Yaru, dituntut 4 tahun penjara. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa orang lain dalam rangkaian aksi penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Pemirsa, arena tinju di kolong flyover Pasar Rebo Jakarta Timur diresmikan oleh Gubernur Pramono Anung. Arena tinju ini diharapkan bisa menekan tawuran remaja. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Jakarta Timur. Pramono menjajal arena tinju berukuran sekitar 5,5 meter dan sempat ikut mencoba mengenakan sarung tinju dan bertanding di atas ring. Arena tinju ini hadir untuk menyalurkan aktivitas para pemuda termasuk kelompok yang kerap terlibat tawuran. Diketahui Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan angka tawuran yang cukup tinggi. Selama punya tempat ini, alhamdulillah tawurannya menurun secara drastis. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi anak-anak muda yang ada di Jakarta Timur supaya energinya itu tersalurkan dengan tempat-tempat yang seperti ini sehingga lebih produktif, tidak lagi tawuran, mengurangi berantem di jalanan, dan mudah-mudahan mereka bisa terlibat dalam menjaga Jakarta. Selain ring tinju, tersedia juga fasilitas olahraga untuk skateboard hingga sepeda BMX atau skatepark. Pemprov DKI berencana membangun fasilitas serupa di kawasan Kampung Melayu guna menurunkan angka tawuran secara drastis. Dari Jakarta, Nur Kabibi, iNews melaporkan. Rupiah terus anjlok, Gubernur BI Peri Warjio dijar DPR dan diminta mundur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.